Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga selalu sehat-sehat saja dan tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh minta tolong kepada Nurul Salamah untuk membantu pimpin doa teman-teman ya? Iya, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Nurul Salamah sudah membantu untuk memimpin doa. Oke, selanjutnya adalah kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Ceci Nonia. Hadir, Bu. Oke, hadir Gabriel Oktiarensi. Hadir, Bu. Nurul Salamah. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua ya pada pertemuan kita kali ini. Nah, selanjutnya sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu nih terlebih dahulu peraturan yang ada di dalam kelas Ibu. Yang pertama itu semua wajib on cam atau menyalakan kamera. Dan yang kedua adalah selama kegiatan pembelajaran akan ada soal tanya jawab. Nah, setiap siswa yang dapat menjawab maka akan menambah poin. Apakah sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kalau sudah cukup jelas, Ibu akan mulai pembelajaran dengan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Lagi loading, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya, langsung aja dimulai nih. Nah, pada pertemuan kita kali ini tuh akan membahas materi, fungsi, dan formula statistika pada pembelajaran spreadsheet atau aplikasi pengolah angka. Nah, ini kita tap aja. Nah, apakah sudah siap untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Sudah, Bu. Oke, sudah. Nah, di sini ada fungsi dan formula statistik. Ada 4 menu nih, ada home, video, materi, dan juga kuis. Yang pertama itu kita akan melihat terlebih dahulu video mengenai fungsi dan formula statistik. Di sini ada aturannya nih, di sini ada televisi, di sebelah kiri ada aturannya. Yang pertama itu nyalakan TV dengan cara klik tombol TV dan klik gambar di kiri atas pada TV. Nah, yang pertama klik tombol TV dan klik di kanan di kiri atas.
Nah, itu dia video tentang fungsi dan formula statistik. Banyak sekali fungsi-fungsi dan formula yang kita gunakan untuk menghitung statistik. Untuk lebih memahami materinya, kita akan masuk ke bagian materi. Nah, di sini terdapat 3 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada pengertian. Nah, di sini, apa sih itu statistik? Jadi ketika kita pertama kali mendengar kata statistik, apa sih yang ada di otak kita tentang statistik itu? Ada yang mau bantu jawab? Data-data bukan? Ya, boleh. Ada lagi? Angka bukan, Bu? Ya, boleh. Apalagi? Ada lagi? Data berbentuk angka, Bu. Ya, tepat. Jadi, statistik itu adalah data-data yang berbentuk angka. Jadi, kenapa sih kita harus belajar statistik? Ada yang tahu? Untuk mempermudah perhitungan, Bu. Ya, apalagi? Boleh? Membantu analisis. Ya, bagus. Ada lagi? Memudahkan dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi itulah tuh yang sudah disebutkan sama Cici, sama Nurul, dan sama Gabriel itu adalah manfaat statistik di kehidupan nyata. Dan ketika kita mempelajari statistik ini terdapat beberapa manfaat lain. Yang pertama itu kita tahu nih apa sih konsep dari statistik dan fungsi statistik. Terus kita juga dapat mengetahui nih jenis-jenis dari fungsi statistik dan kita dapat menerapkan statistik dalam kehidupan nyata. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, statistik itu kan data berupa angka. Jadi, di sini fungsi statistik itu adalah suatu rangkaian rumus yang terdiri atas beberapa rumus yang tersusun sedemikian rupa untuk mengolah data-data yang bersifat statistik. Jadi, ketika terdapat data-data berupa angka, nah pastinya kita memerlukan rumus untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Nah, ini dia fungsi statistik. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis fungsi dan formula statistik. Jenis-jenis fungsi dan formula statistik. Yang pertama itu ada fungsi sum. Apa sih fungsi sum itu? Fungsi sum itu adalah fungsi yang digunakan untuk menjumlahkan nilai data di dalam suatu range. Jadi di sini terdapat data nih, ada nilai IPA, nilai IPS, dan nilai KKPI. Nah, di sini kita meminta untuk berapa sih jumlah nilai data dalam suatu kelas. Nah, di sini terdapat 5 data nih. Jadi ketika datanya itu berjumlah lebih dari 5 atau 100, pastinya kita membutuhkan suatu rumus atau fungsi untuk mempermudah kita menghitung jumlah nilai yang ada. Rumusnya itu adalah sama dengan sum range data. Yang kedua, ada fungsi average. Fungsi average itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata nilai dari data dalam suatu range. Jadi ketika terdapat data nih, kita ingin mengetahui berapa sih rata-rata nilai IPA dalam suatu kelas. Nah, caranya itu adalah sama dengan average range data. Yang ketiga, ada fungsi max. Fungsi max ini itu adalah digunakan untuk menentukan nilai data tertinggi atau terbesar dibandingkan nilai data lain dalam suatu range. Jadi, fungsi ini itu ingin melihat berapa sih jumlah nilai tertinggi dalam suatu kelas gitu ya. Nah, kenapa sih ada fungsi ini ketika datanya cuma 5? Mungkin kita bisa membandingkan nih, siapa sih datanya yang paling besar. Namun bagaimana kalau misalnya datanya itu satu sekolah? Pasti susah kan mencarinya. Nah, di sini dipermudah dengan adanya fungsi max sama dengan max range data. Yang keempat, ada fungsi min. Fungsi min ini tuh adalah berkebalikan dari fungsi max tadi. Kalau fungsi min ini adalah untuk menentukan nilai terendah atau terkecil dibandingkan nilai data dalam suatu range. Jadi, fungsi ini itu mencari nih, berapa sih nilai terkecil dalam suatu kelas. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan min range data. Yang kelima adalah fungsi count. Fungsi count itu adalah digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data, numerik atau angka dalam suatu range. Jadi seperti berapa sih data dalam suatu kelas gitu ya. Pastinya kalau untuk suatu kelas mudah ya, bisa dilihat dari absen atau dapat dihitung secara langsung. Tapi bagaimana jika kita diminta untuk menghitung jumlah siswa dalam satu sekolah?
Nah, di sini memerlukan suatu rumus atau fungsi untuk mempermudah kita untuk menghitungnya. Rumusnya itu adalah sama dengan count range data. Yang keenam itu adalah fungsi count A atau konta. Nah, fungsi ini itu adalah untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan juga huruf. Nah, di sini biasanya nih ya, data berupa umur ataupun yang lain gitu. Pastinya ada yang menyebutkan angka, ada yang menyebutkan juga huruf. Nah, di sini kita dapat menghitung dengan menggunakan rumus konta, sama dengan konta range data. Yang ketujuh adalah fungsi COUNTIF. Nah, fungsi COUNTIF itu adalah digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka dan huruf berdasarkan kriteria yang diinginkan. Nah, di sini itu bisa mempermudah kita nih ingin melihat berapa sih jumlah mahasiswa atau siswa laki-laki dan juga siswa perempuan dalam satu sekolah. Rumusnya itu ada sama dengan COUNTIF, range, dan kriteria. Pastinya ketika kita disuruh menghitung gitu ya, berapa sih jumlah siswa perempuan dalam satu sekolah, pastinya rumit ya kalau kita menghitung manual. Nah, di sini terdapat rumus yang mempermudah kita untuk menghitungnya. Yang kedelapan ada fungsi count blank. Nah, fungsi ini itu untuk menghitung sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai atau nol. Nah, pastinya dalam suatu data nih, pasti ada saja yang tidak mengisi atau terlewat gitu ya. Nah, di sini ada rumus untuk mempermudah kita menghitung berapa sih jumlah data kosong. Rumusnya itu adalah sama dengan count blank dan range. Dan yang terakhir ada fungsi STDEV atau standar deviasi. Nah, fungsi ini itu digunakan untuk menghitung nilai deviasi baku di dalam suatu range. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan STDEV range data. Nah, sampai sini apakah sudah paham? Sudah, Bu. Oke, kita lanjut. Kita ke bagian materi. Nah, tadi sudah jenis-jenis, sekarang adalah penerapan. Oke, kita masuk ke dalam Excel. Apakah sudah terlihat Excel-nya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum. Oke, sebentar ya. Kita ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini terdapat daftar nilai kelas 11A seperti yang video sebelumnya, tapi di sini terdapat perbedaan mata pelajaran. Nah, di sini kita akan praktek bagaimana cara mencari datanya. Yang pertama itu ada rata-rata. Boleh Nurul Salamah bantu bagaimana cara mencari rata-rata ini? Bagaimana rumusnya? Sama dengan Ya, average. lalu Buka kurung. Range data. ya. Tutup kurung. Enter. Ya, benar sekali. Itulah rumus dari rata-rata sama dengan average range data. Ini kita langsung drag aja biar hasilnya cepat keluar. Oke, sekarang boleh dibantu Cici Nonia untuk total nilai. Boleh, Bu. Caranya sama dengan Ya, buka kurung, sum, salah Bu, maaf. Sama dengan sum, ya, buka kurung, ya, range data, ya. tutup kurung, enter. Ya, benar sekali. Jadi, rumus untuk menghitung total nilai itu adalah sama dengan sum range data. Ini kita langsung drag aja. Oke, sekarang nilai terbesar boleh dibantu, Gabriel. Boleh, Bu. Sama dengan Ya, max, MAX, ya, buka kurung, ya. range data,
Oke. tutup kurung. Ya. Nah, jadi untuk mencari nilai terbesar itu rumusnya sama dengan max range data. Boleh dibantu lagi, Gabriel nih, sekalian sama nilai terkecilnya. Sama dengan Ya, min buka kurung range data tutup kurung. ya. Nah, jadi untuk mencari nilai terkecil itu rumusnya adalah sama dengan min range data. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Nurul Salamah, boleh dibantu lagi bagaimana cara kita menghitung jumlah data? Sama dengan Ya, count ya, buka kurung range data range data. Oke. tutup Nah, kurung. ini adalah rumus untuk mencari jumlah data ya, sama dengan count range data. Boleh lagi dibantu Nurul Salamah bagaimana rumus data kosong? Sama dengan Ya, count blank buka kurung range data. oke. Nah, ini ya cara menghitung data kosong sama dengan count blank range data. Terima kasih Nurul Salamah. Oke, selanjutnya Cici boleh dibantu untuk bagaimana cara menghitung standar deviasi. Sama dengan Ya, stdef buka kurung ya, range data oke. tutup kurung enter. Ya, ini ya cara untuk mencari standar deviasi. Boleh selanjutnya, Cici, bagaimana cara nih kita menghitung berapa sih jumlah siswa perempuan dalam kelas 11A ini? Sama dengan Ya, count if buka Ya. kurung ya, range data. ya. Sama kriteria. Iya, Bu. Nah, sama ya, yang laki-laki juga sama seperti itu, sama dengan count if, kurung, range data, dan juga kriteria. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Jelas? Cukup, Bu. Oke. Kita lanjut lagi ke dalam PowerPoint. Nah, apakah sudah terlihat kembali PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah masuk ke dalam penerapan. Selanjutnya, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akan masuk ke dalam evaluasi atau kuis. Nah, di sini ada kuis, ada aturannya nih bagaimana cara kita melakukan kuis atau evaluasi. Jawablah dengan benar atau dan tepat evaluasi ini untuk mengetahui tingkat pemahaman materi, fungsi, dan formula statistik. Pada evaluasi ini, setiap jawaban benar akan mendapat poin 100, dan jika jawaban salah akan mendapatkan poin 0. Soal ini terdiri dari 3 buah soal, kumpulkan poin sebanyak mungkin untuk mendapatkan kriteria sebagai berikut. Nah, karena di sini ada 3 soal, dan di sini ada 3 orang, maka setiap orang akan mendapatkan 1 soal. Nah, setiap soal yang dijawab benar itu akan dikalkulasikan menjadi nilai kelompok. Apakah sudah siap dan sudah cukup jelas untuk peraturannya? Sudah, Bu. Oke, kita langsung mulai ya. Fungsi yang pertama nih, ada soal pertama. Fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel, di mana sel-sel tersebut tidak bernilai 0. Bagaimana, Cici? Jawabannya nomor 1. Bu. Apa Count yang blank. D? Apa? Count Sudah blank. disebutkan? Oke. Jawabannya D. Apakah benar? Ya, benar. Jadi, count blank itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai. Oke, good job, Cici. Selanjutnya, nomor 2.
fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf karakter berdasarkan kriteria yang diinginkan. Bagaimana jawabannya, Nurul Salamah? D, Bu. COUNTIF. Oke, apakah benar? Ya, benar. Jadi, COUNTIF itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data angka, numerik, dan huruf berdasarkan kriteria yang diinginkan. Seperti yang tadi tuh, kita mencari perempuan atau laki-laki. Oke, good job, Nurul. Dan yang terakhir, fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu range adalah, bagaimana jawabannya, Gabriel? B, Bu, average. Oke, apakah benar? Ya, benar sekali. Jadi average itu adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari nilai data dalam suatu range. Good job, Gaby. Apakah penasaran nih nilainya berapa? Kita langsung aja dicek poinnya. Oke, poin kalian adalah 100. Selamat. Jadi, kalian akan mendapatkan poin masing-masing 300. Nah, sudah selesai pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum ditutup, Ibu akan menyimpulkan sedikit mengenai pembelajaran kita kali ini. Kita sudah mempelajari mengenai fungsi dan formula statistika. Jadi, adanya fungsi dan formula statistika itu sangat membantu kita dalam melakukan perhitungan data-data berbentuk angka. Dan setelah mempelajari materi ini, kita dapat membandingkan dan membedakan jenis-jenis fungsi dan formula statistika. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih buat anak-anak semuanya yang sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semangat terus dalam mencapai atau mengejar mimpi. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan bagi kehidupan nyata kita. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bu Nanda. Iya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.